Halo teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan tugas makalah akuntansi penyesuaian dan neraca saldo setelah disesuaikan. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih untuk Ibu Rona karena telah mengajari kita sehingga bisa mengerjakan tugas ini. Kelompok kami terdiri dari Patricia, Franz, dan Sheva. Kami dari Prodi Manajemen. Pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan hutang sebenarnya. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada penghitungan atau kekurangan tertentu. Misalnya, beban penyusutan gedung, beban, pemakaian perlengkapan, beban, dan utang. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali menyusun laporan keuangan. Jurnal penyesuaian bertujuan agar setiap akun real, khususnya harta dan utang menunjukkan pendapatan yang sebenarnya pada periode akuntansi. Selain itu, pembuatan jurnal penyesuaian agar setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode akuntansi. Fungsi jurnal penyesuaian, perumusan untuk di akhir periode pada akun buku besar, sehingga saldo yang tertera tidak berbeda dengan saldo yang seharusnya, untuk mengetahui total atau jumlah beban maupun pendapatan yang dihasilkan selama periode akhir tersebut. Tujuan jurnal penyesuaian, untuk memisahkan akun-akun yang sifatnya masih campuran menjadi dua macam, yaitu akun real dan akun nominal, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real biasa menunjukkan jumlah yang pasti. Ini diutamakan bagi akun real yang berjenis hutang dan aktiva dalam sebuah neraca. Untuk dapat memberikan gambaran total pendapatan yang ada di dalam akun nominal pada sebuah periode akhir. Jadi, jurnal penyesuaian akan memberikan kita gambaran jumlah beban beserta jumlah pendapatan yang valid, meminimalisasi adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Unsur-unsur jurnal penyesuaian. 1. Perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, A. Dicatat sebagai harta pada neraca saldo per 31 Desember 2006, terdapat akun perlengkapan sebesar 6 juta. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Beban perlengkapan 2.500.000. Perlengkapan 2.500.000. B. Dicatat sebagai beban pada neraca saldo per 31 Desember 2006. Terdapat akun beban perlengkapan sebesar 6 juta rupiah. Pada waktu perhitungan ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Buatlah jurnal penyesuaian sebagai berikut. Perlengkapan 3.500.000. Beban perlengkapan 3.500.000. 2. Penyusutan harta lancar. Contoh, pada tanggal 1 Agustus 2011 dibeli peralatan seharga 60 juta rupiah. Taksiran umur ekonomisnya 20 tahun. Nilai residunya 2 juta rupiah. Jurnal penyesuaian penyusutan pada peralatan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan sebesar 1.250.000. AKM penyusutan perlengkapan 1.250.000. 3. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. A. Dicatat sebagai harta. Transaksi pembayaran sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai harta terlihat pada contoh berikut. Misalnya dalam neraca saldo tercatat sewa dibayar di muka 12 juta rupiah. Data tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah beban sewa 3 juta rupiah, sewa dibayar di muka 3 juta rupiah. B. Dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Misalnya dalam neraca saldo tercatat beban sewa 12 juta rupiah, data tanggal 31 Desember 2011 menunjukkan sewa dibayar pada tanggal 1 Oktober 2011 untuk 1 tahun. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode adalah sewa dibayar di muka 9 juta rupiah, beban sewa 9 juta. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai akun tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari.
pendapatan diterima di muka tapi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh pendapatan diterima di muka adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dapat dilakukan dengan cara A. Dicatat sebagai utang atau kewajiban. Pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang atau kewajiban dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Misalnya diterima pendapatan sewa pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta jika diakui sebagai utang. Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011 sebagai berikut. Sewa diterima di muka 2 juta rupiah, pendapatan sewa 2 juta rupiah. B. Dicatat sebagai pendapatan. Akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan akan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Misalnya diterima pendapatan sewa pada 1 November 2012 untuk 2 tahun sebesar 24 juta jika diakui sebagai pendapatan. Jurnal penyesuaian pada 31 Desember 2011 sebagai berikut. Pendapatan sewa 22 juta rupiah. Sewa di muka 22 juta rupiah. 5. Beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban, tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Misalnya, suatu perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan setiap minggu sebesar 4.500.000. Pembayaran gaji dilakukan tiap hari Sabtu. Pada periode akuntansi 2015, tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Jurnal penyesuaian utang beban sebagai berikut. Beban gaji sebesar 3 juta rupiah. Utang gaji 3 juta rupiah. Nah, pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih diterima merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan, tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Misalnya pada tanggal 31 Desember piutang bunga yang masih harus diterima berjumlah 54 juta rupiah. Jurnal penyesuaian sebagai berikut. Piutang bunga 54 juta rupiah, pendapatan bunga 54 juta rupiah. F. Pengertian dan tujuan neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian (NSD) adalah daftar dari semua akun dan saldo yang terkandung dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi telah diposting. Pada dasarnya, tujuan dari pembuatan laporan ini adalah 1. Neraca saldo adalah langkah pertama sebelum penyusunan laporan keuangan. Ini adalah dokumen internal atau kertas kerja berlajur yang digunakan akuntan pada saat menyiapkan laporan keuangan. 2. Dokumen ini memastikan bahwa untuk setiap entry debit yang dicatat, entry kredit yang telah dicatat dalam juga sama dengan pencatatan entry debit. Hal itu disesuaikan dengan sistem pembukaan double entry. Jika total saldo dari neraca saldo tidak sama, perbedaan dapat ditelusuri dan disesuaikan sebelum pembukuan laporan keuangan disusun. 3. Laporan neraca saldo memastikan bahwa saldo akun diekstraksi secara akurat dari buku dasar. Dokumen ini juga membantu akuntan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan akuntan yang terjadi. G. Perbedaan neraca saldo dan neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo dan neraca saldo setelah disesuaikan adalah dua laporan keuangan yang berbeda dalam proses akuntansi. Berikut adalah perbedaan utama antara keduanya. 1. Waktu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah laporan yang disusun pada akhir periode akuntansi tertentu sebelum dilakukan jurnal penyesuaian. Ini mencerminkan saldo akun pada akhir periode tanpa mempertimbangkan penyesuaian. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah laporan yang disusun setelah dilakukan semua jurnal penyesuaian diterima. Ini mencerminkan saldo akun setelah mempertimbangkan efek penyesuaian. 2. Isi laporan neraca saldo. Neraca saldo hanya mencantumkan saldo akun-akun sebagaimana adanya pada akhir periode. Ini tidak mencerminkan dengan akurat kinerja keuangan perusahaan jika ada transaksi atau perubahan yang belum dicatat atau disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan mencantumkan saldo akun setelah semua penyesuaian setelah diperhitungkan. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja keuangan perusahaan setelah memperhitungkan semua pendapatan, biaya, aset, dan kewajiban yang relevan. 3. Tujuan utama neraca saldo. Neraca saldo digunakan sebagai langkah pertama dalam menentukan keuangan perusahaan pada akhir periode.
tetapi itu tidak memberikan gambaran yang lengkap atau akurat tentang kinerja keuangan jika belum ada penyesuaian diperlukan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah laporan keuangan yang lebih akurat dan informatif. Ini digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan sebenarnya perusahaan setelah memperhitungkan semua perubahan yang relevan. 4. Kaitan dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldo. Neraca saldo tidak mempertimbangkan jurnal penyesuaian, sehingga tidak mencerminkan dengan akurat perubahan yang belum diakui dalam laporan keuangan. Neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah hasil dari proses penyesuaian yang mencatat semua transaksi yang belum diakui dan memastikan laporan keuangan mencerminkan dengan benar posisi keuangan perusahaan. Jadi, perbedaan utama antara neraca saldo dan neraca saldo setelah disesuaikan terletak pada waktu penyusunan, isi laporan, tujuan utama, dan kaitan dengan jurnal penyesuaian. Neraca saldo setelah disesuaikan adalah laporan keuangan yang lebih informatif dan akurat karena mempertimbangkan semua penyesuaian diperlukan untuk mencerminkan dengan benar kinerja keuangan perusahaan. Contoh soal dan pembahasan untuk memberikan gambaran terkait jurnal penyesuaian dan cara membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Anda bisa melihat contoh di bawah berikut ini. PT Cerah Gemilang, neraca saldo per 31 Desember 2018. Nama akun, kas, didebit sebesar Rp7.500.000. Piutang usaha didebit sebesar Rp3.500.000. Persediaan didebit sebesar Rp1.600.000. Perlengkapan umum didebit sebesar Rp2.500.000. Aset tetap didebit sebesar Rp17 juta. Utang usaha dikredit sebesar Rp10 juta. Utang pinjaman dikredit sebesar Rp11.100.000. Modal Pak Anwar dikredit sebesar Rp15 juta. Prai Pak Anwar didebit sebesar Rp8 juta. Pendapatan penjualan dikredit sebesar Rp11 juta. Biaya administrasi didebit sebesar Rp1.800.000. Biaya gaji didebit sebesar Rp5 juta. Biaya pajak dan bunga didebit sebesar Rp200.000. Total Rp47.100.000 debit dan kredit Rp47.100.000. Pada akhir periode terdapat beberapa entry atau jurnal penyesuaian sebagai berikut. Per Desember 31, piutang usaha didebit sebesar Rp400.000. Pendapatan penjualan dikredit sebesar Rp400.000. Per 31, biaya utilitas didebit sebesar Rp1.900.000. Utang utilitas dikredit sebesar Rp1.900.000. Biaya perlengkapan umum didebit sebesar Rp700.000. Perlengkapan umum dikredit sebesar Rp700.000. Beban penyusutan aset tetap didebit sebesar Rp800.000. Akumulasi penyusutan aset tetap dikredit sebesar Rp800.000. Berikut adalah neraca saldo setelah disesuaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan banyak terima kasih dan jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya.